Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Sagita Putri dari kelompok 6. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi pertama PSDK, yaitu pengenalan etap. Etap atau Electric Transient Analysis Program merupakan suatu perangkat lunak yang digunakan untuk melakukan simulasi dan juga analisa dari sistem ketenaga listrikan. Etap dapat dioperasikan pada dua keadaan, yaitu offline dan online. Jika dioperasikan secara offline, maka etap akan melakukan simulasi dan juga analisa sistem tenaga listrik. Sedangkan jika dioperasikan secara online, maka etap akan melakukan analisa sistem tenaga listrik dan juga pengolahan data secara real time. Selanjutnya, terdapat 3 konsep dasar dalam etap, yaitu ada Open Virtual Reality, integrasi data secara total, dan kemudahan dalam memasukkan data. Lalu selanjutnya, terdapat beberapa jenis analisa sistem tenaga listrik pada etap. Yang pertama ada load flow analysis, yang kedua ada analisa hubung tegangan atau short circuit, yang ketiga ada arc flash analysis, dan yang keempat ada analisa stabilitas transient. Selanjutnya, terdapat 2 standar yang digunakan pada etap, yaitu ada ANSI dan IC. Perbedaan di antara keduanya yaitu terletak pada frekuensi dan juga komponen-komponen yang ada pada etap. Pada ANSI sendiri menggunakan frekuensi sebesar 60 Hz, sedangkan pada AC menggunakan frekuensi sebesar 50 Hz. Lalu yang terakhir, yaitu komponen-komponen yang terdapat pada etap. Terdapat cukup banyak komponen yang ada pada etap, namun beberapa komponen yang cukup sering kami gunakan pada rangkaian yang dibuat, yaitu ada transformator, generator, bus, transmission line, dan juga load atau beban. Sekian penjelasan materi pertama dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat siang, perkenalkan nama saya dengan NIM 04 281 9243. Di sini saya akan menjelaskan definisi aliran daya. Definisi studi aliran daya atau studi adalah analisis aliran tenaga listrik dalam sebuah listrikan. Studi aliran daya kadang disebut juga studi aliran beban, juga merupakan analisa dan asesmen terhadap kondisi steady state sistem listrik. Sasarannya adalah untuk mengetahui aliran tenaga, arus, tegangan, dan daya nyata, dan juga daya reaktif dalam suatu sistem dan dalam kondisi beban apapun. Studi aliran daya diperlukan selama fase desain proyek baru atau ketika mengevaluasi perubahan dan ekspansi sistem kelistrikan yang ada. Aliran tenaga listrik dalam setiap sistem kelistrikan disebut juga dengan aliran daya. Studi aliran daya merupakan salah satu studi tersulit pada kelompok studi sistem tenaga. Studi ini mengevaluasi kemampuan sistem untuk memasuk beban dengan memadai sambil tetap berada dalam rentang tegangan dan arus yang tepat. Laporan studi aliran daya akan menentukan tegangan dan faktor daya di semua bus, serta arus atau aliran daya di semua feeder. Kemudian pentingnya aliran daya. Studi aliran daya sangat membantu saat perencanaan masa depan dengan memperhitungkan serta menganalisis berbagai hipotesis terkait kelistrikan. Melalui analisa aliran beban, terdapat informasi tentang level tegangan dan sudut fasa tegangan di setiap bus dalam kondisi steady state. Ini penting karena besarnya tegangan bus harus dipertahankan dalam batas yang ditetapkan. Setelah sudut dan level tegangan besar dan bervariasi daya reaktif dan nyata yang melalui setiap saluran dapat juga berdasarkan perbedaan antara aliran daya di ujung pengirim dan penerima. Rugi di jalur tertentu juga dapat dihitung. Selain itu, kita dapat mengetahui keseluruhan lebih lanjut. Solusi aliran daya sangat penting untuk evaluasi berkelanjutan atas kinerja sistem tenaga sehingga tindakan pengendalian yang sesuai dapat diambil jika diperlukan. Kemudian tujuan dari aliran daya. Tujuan dari perhitungan aliran beban adalah untuk menentukan karakteristik operasi kondisi tolak dari sistem tenaga untuk beban dan kondisi daya
dan tegangan relay generator. Setelah informasi tersebut dimiliki, aliran daya nyata dan reaktif paling dihitung dengan mudah di semua cabang. Sekaligus dapat diketahui besar rugi-rugi dayanya. Sehingga studi aliran beban biasa digunakan untuk menyelidiki yang pertama, pembebanan kumpulan atau jaringan sirkuit, yang kedua profil tegangan arus, yang ketiga aliran daya nyata dan daya reaktif, yang keempat rugi sistem tenaga, yang kelima pengaturan tiap trafo yang tepat. Langkah-langkah dalam studi state aliran daya. Yang pertama itu ada pemodelan komponen sistem tenaga dan jaringan. Yang kedua, pembuatan persamaan aliran daya. Yang ketiga, memecahkan persamaan aliran beban menggunakan teknik numerik. Metode dalam analisis aliran daya. Yang pertama itu sistem Gauss-Seidel. Sistem Gauss-Seidel adalah salah satu jenis analisis yang paling umum. Keunggulan dari sistem ini kesederhanaannya dalam pengoperasian, daya komputasi yang diperlukan terbatas, dan waktu penyelesaian yang lebih sedikit. Namun, tingkat konvergensinya yang lambat menghasilkan banyak iterasi. Jumlah bus lebih banyak meningkatkan iterasi itu. Yang kedua, Newton-Raphson. Sistem keunggulan dari sistem ini adalah kesederhanaannya dalam pengoperasian, daya komputasi yang diperlukan terbatas, dan waktu penyelesaian yang lebih sedikit. Yang ketiga itu ada sistem fast decoupled. Keuntungan utama dari metode ini menggunakan lebih sedikit memori komputer, kecepatan kalkulasi 5 kali lebih cepat daripada metode Newton-Raphson, menjadikannya pilihan populer untuk manajemen jaringan secara real-time. Namun, ini bisa menjadi kurang akurat karena asumsi digunakan mendapatkan perhitungan cepat, karena lebih sulit untuk mengubah program komputer ini untuk mencari masalah lain seperti keamanan atau aliran daya. Cakupannya menjadi terbatas. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Rigo Sitompul, anggota dari kelompok 6. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai short circuit. Short circuit atau gangguan hubung singkat adalah gangguan yang terjadi akibat adanya kesalahan antara bagian-bagian yang bertegangan. Gangguan hubung singkat juga dapat terjadi akibat adanya isolasi yang rusak ataupun tembus akibat tidak tahan terhadap tegangan yang berlebih, baik yang berasal dari dalam maupun yang berasal dari luar. Gangguan hubung singkat dapat terjadi antar fase dan fase, baik itu 3 fase atau 2 fase, ataupun 1 fase ke tanah, dan sifatnya dapat berupa temporer ataupun permanen. Bila gangguan hubung singkat dibiarkan berlangsung dengan agak lama, maka dapat menimbulkan beberapa dampak dan pengaruh yang buruk. Misalnya, berkurangnya batas-batas kestabilan untuk sistem daya itu sendiri. Yang kedua, rusaknya perlengkapan-perlengkapan yang berada di dekat gangguan yang disebabkan oleh adanya arus-arus yang tidak seimbang. Yang ketiga, ledakan-ledakan yang mungkin terjadi pada peralatan yang mengandung minyak isolasi dan terpecah-pecahnya keseluruhan daerah pelayanan sistem daya itu sendiri. Perhitungan hubung singkat adalah suatu analisa sistem tenaga listrik pada keadaan gangguan hubung singkat, di mana dengan cara ini diperoleh nilai besaran-besaran listrik yang dihasilkan sebagai akibat dari gangguan hubung singkat tersebut. Analisa gangguan hubung singkat diperlukan untuk mempelajari sistem tenaga listrik pada waktu perencanaan maupun setelah beroperasi kelak. Gangguan hubung singkat dapat didefinisikan sebagai gangguan yang terjadi akibat adanya penurunan kekuatan dasar isolasi antara sesama kawat fasa dengan tanah yang menyebabkan kenaikan arus secara berlebihan. Analisa gangguan hubung singkat diperlukan untuk mempelajari sistem tenaga listrik baik waktu perencanaan maupun setelah beroperasi kelak. Kegunaan dari analisis gangguan hubung singkat ini antara lain: 1. Untuk menentukan arus maksimum dan arus minimum hubung singkat 3 fasa. Yang kedua, untuk menentukan arus gangguan. Yang ketiga, penyelidikan operasi relay proteksi. Yang
keempat untuk menentukan kapasitas pemutus daya, dan untuk menentukan distribusi arus gangguan dan tingkat tegangan busbar selama gangguan terjadi. Jenis-jenis gangguan hubung singkat antara lain: 1. Gangguan hubung singkat satu fasa ke tanah untuk netral tidak ditanahkan. Yang kedua, gangguan hubung singkat satu fasa ke tanah. Yang ketiga, gangguan hubung singkat 3 fasa. Yang keempat, gangguan hubung singkat 2 fasa. Dan yang kelima, hubung singkat fasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Roni Wijaya. Di sini saya akan merangkai rangkaian short circuit yang dimana ada 2 jenis rangkaian. Yang pertama short circuit 1. Oke. Yang pertama diubah dulu standarnya, yang dimana di sini menggunakan standar IEC. Oke. Untuk rangkaian pertama itu menggunakan 3 generator, 5 buah trafo, 2 transmission line, dan 1 static load. Di setiap rangkaian di bawahnya akan diberi bus yang berguna untuk mengetahui di mana akan terjadi faultnya, tahu bagian mana bus itu akan diberi fault. Untuk jumlah busnya sendiri itu ada 7. Selanjutnya menghubungkan setiap komponen, dirapikan dulu. Generator 1 dihubungkan ke bus, trafo juga ke bus 1, lalu bus 4 ditarik untuk dipanjangkan dari trafo 1 ke bus 4. Selanjutnya generator 2 ke bus 2, trafo juga, dan trafo ke bus 4. Untuk transmission line juga dihubungkan ke bus 4, bus 6 dipanjangkan, dan transmission line dihubungkan ke bus 6. Begitu pula untuk trafo 4, bus 7 juga diperpanjang dan dihubungkan. Oke, selanjutnya untuk generator 3 ke bus 3, trafo 3 ke bus 3, trafo 3 ke bus 5, transmission line. Oke. Sekarang untuk rangkaiannya sudah selesai. Selanjutnya untuk men-setting setiap karakteristik per komponen. Untuk generator 1 itu di setting ke swing. Lalu untuk ratingnya 100 MW, 30 kV, 85 untuk PF, dan poolnya 4. Impedansinya typical data. Oke. Untuk generator 2 juga sama, MW nya 100, kV 30, PF 85, poolnya ada 4, dan impedansi typical data. Dan juga untuk operation modenya diubah ke voltage control. Selanjutnya untuk generator ketiga, untuk generator ketiga 80 MW, 20 kV, PF 85%, dan polnya ada 4 atau kutub ada 4. Typical data. Oke, selanjutnya untuk setting trafo. Untuk setting trafo pertama atau trafo 1, primary 30, secondary 1000, dan ratingnya 120. Impedansi typical data. Trafo 2 juga sama, 30, 1000, 120, impedansi typical ZXR. Selanjutnya untuk setting trafo ketiga, 30, 1000, 120 untuk MVA nya, dan typical ZR untuk impedansi. Lalu untuk trafo keempat,
Untuk trafo keempat itu primernya 1000, sekunderinya 30, ratingnya 120, dan tipikal ZXR. Trafo 5 juga sama, pedansi, dan groundingnya juga dihidupkan. Oke. Oh, sepertinya ada kesalahan. Oke. Oke, untuk transmission line pertama itu menggunakan 25 km. Parameternya menggunakan aluminium dengan konduktor Pirelli. Untuk impedansinya oke. Selanjutnya untuk transmission line kedua juga sama menggunakan aluminium, trik Pirelli. Untuk panjangnya juga sama 25 km. Impedansinya juga sama seperti transmission line pertama. Selanjutnya untuk setting static loadnya. Untuk static loadnya 30 kV, 50 MVA. Oke. Selanjutnya untuk pengetesan apakah rangkaian ini bisa berfungsi atau tidak. Oke, ada kesalahan. Mungkin di generatornya ada sedikit kesalahan. Diubah lagi. Oke, selesai. Jadi inilah untuk rangkaian pertama. Selanjutnya untuk rangkaian kedua. Oke. Ya, untuk rangkaian kedua juga sama. Standarnya diubah ke IEC. Pada rangkaian ini menggunakan 2 generator. Dan generator kedua diputar 180 derajat. Lalu trafo ada 4. Soalnya diberi transmission line 2 kayak 2. Di setiap komponen juga sama seperti rangkaian pertama, diberi bus. Yang jumlah busnya sendiri pada rangkaian ini terdapat 6. Dan juga untuk transformator bagian bawah atau trafo 3 dan 4 itu diputar. Oke. Selanjutnya dihubungkan generator ke bus 1. Bus 1 diperpanjang. Selanjutnya untuk men-setting setiap komponen. Untuk generator 1 ratingnya itu 70 mW, 20 kV, PF nya 85, polnya ada 4, sehingga RPM nya 1800. Impedansi di tipikal data. Oke, untuk generator pertama itu diubah ke swing untuk mode operasinya. Untuk generator 2 operation modenya diubah, tetap diubah ke voltage control. Settingnya untuk settingnya 70 mW, 20 kV, PF nya 85, polnya 4, impedansi tipikal data. Oke. Selanjutnya untuk transformator, di transformator 1 settingnya 20, untuk primary, secondary 70, ratingnya 100,
grounding diaktifkan, impedansinya tipikal ZXR. Trafo 2 juga sama, 20 70 untuk secondary, rating 100, impedansi tipikal, dan grounding simbolnya dihidupkan. Untuk trafo 3, primary 20, secondary 70, rating 100, impedansi tipikal ZXR, grounding simbol dihidupkan. Ini juga sama. Oke, selanjutnya untuk setting TL nya. Untuk TL pertama kami menggunakan 15 km. Parameternya menggunakan aluminium dengan konduktor Pirelli. Impedansi user define. Untuk impedansinya 0,2. Terus TL2, parameternya menggunakan aluminium juga dengan konduktor Pirelli. Ya, untuk impedansi juga sama seperti yang pertama, 0,2. Oke, lalu rangkaian ini akan dicek apakah berhasil atau bekerja. Oke, inilah untuk rangkaian suara sirkuit yang sudah saya rangkai. Selanjutnya akan dijelaskan dan dianalisa oleh teman saya, Rian Altobelli. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Altobelli dengan ujung NIM 122 dari kelompok 6 PSDK 2022. Kali ini saya akan menjelaskan dan membahas mengenai rangkaian short circuit analysis yang kami miliki, di mana pada rangkaian pertama ini kami menggunakan 3 generator, dengan generator kedua dan generator ketiga memiliki tipe voltage control dan generator pertama bertipe swing. Kemudian generator 1 dan 2 memiliki nilai 100 MW, sedangkan generator ketiga memiliki nilai 80 MW. Dengan 5 trafo, di mana trafo 1, 2, dan 3 memiliki nilai 120 MVA, dan juga trafo 4 dan 5 juga memiliki nilai 120 MVA dengan nilai beban 50 MVA dan transmission line sepanjang 25 km. Di sini kami akan mencoba untuk melakukan analisa hubung singkat dengan melakukan running pada rangkaiannya terlebih dahulu. Sebelum melakukan running, kita harus memberikan fault dulu ke salah satu bus yang ada pada rangkaian ini untuk melihat hubung singkat yang terjadi. Baik, di sini sudah diberikan fault pada bus keempat dan tinggal dijalankan rangkaiannya. Berikut adalah kondisi ketika dilakukan analisa hubung singkat dengan menjalankan rangkaiannya. Maka dapat dilihat pada bus 4 itu sendiri, aliran yang mengalir terdapat arus gangguan sebesar 0,622 kA. Baiklah, untuk selanjutnya kita coba berikan fault juga kepada bus 6 untuk melihat gangguan yang terjadi, dan kita coba untuk runningkan kembali. Ini dapat dilihat juga bahwa pada bus 4 tadi sebesar 0,622 kA, dan pada bus ke-6 terdapat nilai 0,62 kA juga. Lalu kita coba lihat bagaimana jika hanya di bus 6 saja. Kita runningkan kembali. Dapat dilihat seperti inilah kurang lebih kondisinya, di mana arus gangguan terjadi dengan nilai 0,62 kA. Mungkin itu saja untuk penjelasan dari rangkaian pertama. Nah, kita coba buka untuk rangkaian kedua.
Baiklah, di sini kita coba buka terlebih dahulu rangkaian kedua. Berikut adalah gambar rangkaian kedua kami, di mana kami menggunakan dua generator, di mana generator satu bernilai 70 MW dan generator kedua bernilai 70 MW juga. Dengan tipe generator satu bertipe swing dan generator kedua bertipe voltage control. Kemudian juga digunakan 4 buah trafo, di mana nilai setiap trafo sebesar 100 MVA. Dan juga digunakan transmission line sepanjang 15 km dan juga 20 km dengan parameter user defined untuk impedansinya dengan parameter yang telah ditentukan terlebih dahulu sebelumnya. Maka di sini dapat kita coba lakukan juga simulasi untuk melihat analisa hubung singkatnya, di mana sebelum itu kita harus berikan dulu fault kepada salah satu bus yang ada. Seperti misalnya di bus ketiga, kita coba berikan fault terlebih dahulu, lalu kita coba running untuk melihat analisa hubung singkatnya. Nah, berikut adalah contoh analisa hubung singkatnya, di mana dapat dilihat di sini tegangan pada setiap bus itu berbeda-beda, mengalir, dan pada bus ketiga yang kita beri fault tadi terdapat arus gangguan sebesar 4,593 kA. Kemudian kita coba berikan juga fault kepada bus 4 secara bersamaan dengan bus 3 untuk melihat bagaimana analisa hubung singkatnya. Di sini dapat dilihat bahwa selain pada bus 3 yang memiliki arus gangguan tadi, di sini juga ada pada bus 4 memiliki arus gangguan 4,307 kA. Itu adalah contoh analisa hubung singkat yang terjadi pada satu rangkaian dalam praktikum analisa hubung singkat yang kami lakukan. Mungkin dapat dilakukan lagi analisa hubung singkat pada bus yang lainnya, namun ini hanya sebatas contoh untuk 2 bus saja yang diamati. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.